Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Bapak Ibu semuanya karena waktunya Bapak Ibu istirahat di sore hari. Di sini saya akan memberikan pengalaman saya atau berbagi pengalaman saya mengenai budaya positif. Sebelumnya, apakah Ibu Bapak semua masih semangat sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa. Yang lainnya mana ini suaranya? Wah, kelihatannya disambi-sambi ini ya Bapak Ibu. Oke, kita langsung saja. Sebelumnya izinkan saya untuk membagi share screen pembelajaran malam ini. Sebelumnya Bapak Ibu, di sini saya tidak berniat untuk menggurui panjenengan sedaya. Di sini kita sama-sama belajar. Saya juga belajar dari panjenengan sedaya. Kita di sini sama-sama sharing, berbagi pengalaman tentang apa yang saya miliki dan tentang apa yang panjenengan semua miliki. Izin share screen-nya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Oke, saya mulai. Terlihat, Mbak. Oke. Ampun, Ibu. Terima kasih. Saya mulai nggih. Diseminasi budaya positif. Beliau merupakan Ibu Indah Tri Rahayu sebagai fasilitator saya, dan di sampingnya Bapak Setia Ristanto sebagai pendamping praktik saya. Kemudian ini saya, Nova Widyastuti, CGP Angkatan 10, SDN Plangkrongan 1. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah.
karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ada beberapa konsep yang harus diketahui untuk bisa membentuk budaya positif. Dilanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia itu terdapat 5. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Apa yang dimaksud kebutuhan bertahan hidup itu? Yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makan, minum, istirahat, tempat berlindung, keamanan, kesehatan. Secara sederhana, itu dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, memberikan perlindungan. Yang kedua yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, diperdulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihi, mengasihi. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, kelompok, dan bahkan dengan binatang peliharaan. Yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, dan meninggalkan pengaruh. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan seperti proyek, hobi, tugas sekolah, yang menantang konseptual relevan, belajar menjadi orang yang kuat, membuat pilihan positif dan bekerja. Kemudian dilanjutkan dengan kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini seperti mandiri, otonom, memiliki pilihan, jadi bebas untuk menentukan apa yang kita pilih. Bagaimana pendapat kita tentang sesuatu itu juga suatu kebebasan. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan dengan menyediakan variasi, waktu senggang, memberikan ruang untuk jadi diri sendiri yang merdeka serta liburan. Jadi kita juga butuh berlibur agar tidak stres ya Bapak Ibu. Kebutuhan yang kelima yaitu kesenangan. Kesenangan, kebutuhan mencari suatu kesenangan seperti tadi Ibu, kebutuhan atau kebebasan kita seperti berlibur tadi itu hampir sama. Kemudian
Menurut Glaser, menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar. Menurutnya, dengan bermain, kita sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup yang penting. Biasanya kebutuhan ini juga dapat dipenuhi dengan menyediakan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Kemudian dilanjutkan dengan restitusi. 5 posisi kontrol. Berikut ini akan disampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Diana Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline 1998 mengumumkakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantoro, bahwasannya kita itu harus memfasilitasi anak, bukan pembelajaran bukan secara teacher center, tapi student center, di mana anak itu bebas memilih apa yang diinginkan. Kita sebagai guru hanya memfasilitasi anak saja, sehingga anak itu bisa menggali potensi apa yang dimilikinya. Di sini 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Itu ada 5. Yang pertama, sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Seorang penghukum ini menggunakan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari-jarinya biasanya menunjuk-nunjuk ke arah anak tersebut. Alhasil anaknya menjadi lebih agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya ataupun meja, ataupun bisa jadi pakaiannya, itu untuk meluapkan rasa marahnya. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Seorang pembuat rasa bersalah akan bicara dengan nada tenang, cenderung lemah lembut, namun kata-kata yang diutarakan cenderung membuat murid menjadi orang yang gagal, memandang dirinya buruk, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah ini, maka murid menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi tersebut di dalam dirinya.
Yang ketiga yaitu sebagai teman. Dalam posisi teman, guru akan berbicara dengan nada ramah, akrab, cenderung bersanda gurau untuk menjaga agar suasana tetap santai. Murid akan merasa tenang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses dan berhasil. Namun, karena ini adalah dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid pada orang tertentu sehingga bisa jadi di lain kesempatan murid hanya berlaku baik pada orang-orang tertentu saja. Murid juga tidak bisa mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Posisi yang selanjutnya yaitu posisi pemantau. Posisi pemantau ini mengandalkan data atau penghitungan untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersanda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Posisi pemantau akan menciptakan identitas diri positif atau berhasil. Namun, guru harus selalu memantau akan sanksi yang sudah diberikan. Dampaknya pada murid akan senantiasa menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Hal ini juga membuat murid yang tidak sepenuhnya menjadi murid yang mandiri. Posisi yang terakhir yaitu sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi yang sangat disarankan untuk kita sebagai pendidik. Untuk membimbing murid menjadi sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid bisa merefleksi atas tindakannya. Guru dengan tulus akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Suara pada kontrol manajer ini netral, tidak terciptanya emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Akan tercipta identitas yang berhasil dan positif. Itu untuk posisi manajer. Yang selanjutnya yaitu adalah keyakinan kelas. Apa yang dimaksud keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi ini tidak hanya melibatkan satu belah pihak saja.
Tidak hanya guru dan tidak hanya murid. Jadi antara guru dan murid mereka saling berkolaborasi untuk terbentuknya keyakinan kelas ini. Cara membuat keyakinan kelas itu yaitu siswa berdiskusi dengan guru tentang apa yang diinginkan dan disepakati bersama untuk menumbuhkan budaya positif. Ini sama seperti yang saya utarakan tadi ya Bapak Ibu, bahwasannya tidak hanya siswa saja tapi guru juga terlibat dalam terjadinya keyakinan kelas ini. Kemudian dilanjutkan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini merupakan segitiga restitusi, di mana langkah pertamanya yaitu menstabilkan identitas. Jadi yang pertama kita ada di bawah ini, Ibu, Bapak, yaitu menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi ini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, contohnya seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti yang kamu lakukan. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita waktunya untuk menstabilkan identitas diri anak tersebut. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Setelah menstabilkan identitas di sini, kita di sini memvalidasi. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik ataupun buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Selanjutnya langkah ketiga yaitu di sini menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang hidup ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depan, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka
Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Itulah penjelasan mengenai segitiga restitusi. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menampilkan sedikit video tentang segitiga restitusi dan juga tentang keyakinan kelas. Izin stop share terlebih dahulu. Membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Ini saya cuplik dari YouTube. Ini itu tadi merupakan langkah-langkah membuat keyakinan kelas yang saya cuplik dari YouTube. Kemudian selanjutnya yaitu saya akan membagikan segitiga restitusi. Sebentar.
Tas. Ya. Videonya nggak ada suaranya, Ibu. Maaf. Oh, tidak ada suaranya ya, Bu. Oke. Ini maksud dari video ini yaitu saya mengikuti ini ya Bu ya, segitiga restitusi tadi. Jadi, yang langkah pertama saya menstabilkan identitas anak tersebut. Yang kedua yaitu saya memvalidasi. Yang ketiga yaitu saya menstabilkan identitas mengikuti langkah yang tadi ya Bapak Ibu ya. Ini ya, yang pertama saya menstabilkan identitas, yang kedua validasi, dan yang terakhir menanyakan keyakinan terhadap anak ini. Ini namanya adalah Zira. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian budaya positif yang dapat saya bagikan kepada Bapak dan Ibu. Apakah ada pertanyaan atau berbagi pengalaman? Silakan. Ya. Iya, kita mulai dari Mbak Novia Wiranti. Silakan Mbak Novia. Oke, terima kasih Ibu. Ini apakah boleh saya tetap off cam atau harus on cam? Off enggak apa-apa. Soalnya belum dandan cantik ini Bu, maaf. Enggak apa-apa Bu, off cam enggak apa-apa. Yang penting suaranya terdengar ya Ibu. Iya, yang terpenting suaranya terdengar. Mungkin Ibu Novia ingin berbagi pengalaman atau ingin menanyakan sesuatu? Ini sebenarnya saya akan sedikit menanyakan, ada beberapa pertanyaan si Ibu yang ngapunten. Boleh ditayangkan di slide yang pertama tadi Ibu? Slide yang pertama ya. Yang pertama, yang tentang kebutuhan pokok, kebutuhan dasar tadi ya kayaknya ya. Oh ya, oke sebentar. Oke, sudah terlihatkah? Yang pertama Ibu. Ini.
Nah, ada 5 ya Bu ya. Nggih. Iya, Nah, terkait betul. ini saya akan sedikit bertanya Bu. Ngapunten nggih Ibu, ini saya Oh, enggak agak sedikit apa-apa. bingung. Ya. Saya akan tahu kalau dari kelima kebutuhan dasar manusia berdasarkan teori kontrol ini, kalau menurut Ibu ini mana sih yang lebih baik dan utama atau prioritas gitu Bu, untuk murid Oh, dan begitu. juga untuk kita sebagai guru itu sendiri, itu yang pertama. Ya. Ampun. Terus Lalu, kemudian ada lagi Bu, berkaitan boleh? dengan itu. Nah, yang kedua, bagaimana jika kekuatan kebutuhan-kebutuhan ini dari kelima dasar ini ada beberapa yang tidak terpenuhi, Ibu. Nah, apakah itu akan berpengaruh kepada perkembangan anak ataupun apa ya perkembangan anak dan apa ya kebutuhan-kebutuhan yang lainnya seperti itu. Intinya, apakah berpengaruh ke kebutuhan ke perkembangan anak seperti Kebutuhan. itu saja. Oke. Kemudian ya ada lagi Ibu, satu lagi. Oh, boleh. Tak borong aja ya Bu ya. Satu lagi. Borong Nah, aja. ini berdasarkan pengalaman Ibu. Nah, bagaimana caranya untuk menumbuhkan keyakinan anak tadi yang di slide akhir-akhir tadi ya Ibu, berdasarkan segitiga restitusi. Iya. Itu jika ternyata sudah anak-anak di dalam di sekolah tersebut atau di kelas tersebut itu terlanjur apa ya, beberapa waktu atau beberapa tahun itu terjadinya tekanan atau kurang validasi sendiri dari guru itu sendiri. Nah, itu bagaimana cara menumbuhkan keyakinan itu sendiri. Jadi seolah anak itu seperti sudah tertekan, Sudah lupa. apa ya? Ibaratnya kurang tervalidasi emosi mereka, kurang tervalidasi apa ya, kemauan mereka, keinginan mereka tuh kurang tervalidasi. Nah, untuk itu bagaimana caranya untuk menumbuhkan kembali seperti itu Ibu? Nah, Oke. mungkin itu saja agak sedikit. Oke. Mohon Dan terima kasih. iya. Assalamualaikum. Oke, saya Iya, belum perkenalan nih Ibu, saya Oh Novia iya, Wiranti dari silakan Bu. Poncol 3. Saya Novia Wiranti dari Poncol 3 Ibu, salam kenal. Oh, salam kenal Ibu Novia Wiranti. Iya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang cukup menarik sekali ya Bu. Bagaimana jika salah satu dari itu tidak terpenuhi? Yang pertama ya Bu ya.
Itu sebenarnya Bu, dari 5 kebutuhan itu sebenarnya saling berkaitan, di mana kita juga membutuhkan kebutuhan bertahan hidup, kita juga membutuhkan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, begitu ya Bu. Kita juga membutuhkan rasa kasih sayang, kita juga membutuhkan rasa diterimanya. Kita di suatu keluarga, di suatu masyarakat, bahkan di suatu sekolahan yang mungkin kita tempati. Nah, itu kan kita masuk ke situ, kita anggapannya sekolah itu adalah keluarga kita kedua. Jadi kita juga perlu memiliki rasa diterima di sekolah tersebut. Kemudian juga terhadap tugas sekolah, penguasaan ya Bu, itu kan kita juga membutuhkan kebebasan juga, kebebasan dalam berpendapat di suatu apa itu namanya, di suatu organisasi. Kemudian kita juga membutuhkan hiburan agar tidak stres itu tadi ya Bu Novia. Itu sebenarnya kelima-limanya itu saling berkaitan. Nah, kemudian ini tadi dilanjutkan dengan apabila salah satu dari 5 kebutuhan itu tidak terpenuhi. Misalkan kita tidak terpenuhi di rasa diterima. Mungkin di suatu masyarakat kah, atau di tempat kita bekerja kah, jika kita merasa tidak diterima, mungkin di hati kecil kita itu kita merasa dikucilkan, jadi kita merasa tidak nyaman. Nah, disitulah kebutuhan itu mungkin tidak akan terpenuhi. Mungkin entah dari kitanya sendiri ya Ibu, kurangnya bersosialisasi, mungkin dari masyarakatnya sendiri. Misalkan masyarakat ada berpikiran buruk terhadap kita. Nah, itu akan berkurang Bu, berkurang rasanya tuh pasti ada yang kurang. Saya merasa tidak diterima. Nah, itu kita tetap berkurang Bu, tidak bisa terpenuhi kelima-limanya begitu. Kemudian apakah ada pengaruh? Ada pengaruh. Mungkin dari kita sendiri. Nah, dari mental kita terpengaruhi mentalnya. Karena apa? Kita mau keluar takut. Di tempat bekerja kita mau bercerita dengan misalkan Bu Novia, satu tempat dengan saya. Nah, Bu Novia kan
mungkin tidak akan berani bercerita kepada saya. Karena merasa itu tadi, merasa Bu Novia tidak diterima dengan saya. Nah, itu mungkin dari mentalnya juga akan terkena. Nah, itu nanti kita akan memperbaikinya, Bu. Jadi kita sedikit-sedikit kita mendekat, kita berbicara sedikit-sedikit, kita bertukar pendapat sedikit-sedikit. Nah, itu akan menimbulkan rasa diterima di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan sekolah kita. Kemudian yang kedua, yang terakhir, bagaimana menumbuhkan keyakinan anak jika ternyata sudah terlanjur beberapa waktu terdapat tekanan dari guru. Itu kita membentuk lagi, Bu. Membentuk lagi suatu keyakinan kelas dengan keyakinan yang baru, dengan apa yang diinginkan anak dan dengan apa yang diinginkan guru. Kemudian kita validasi dan kita temukan titiknya yang terbaik untuk anak dan yang terbaik untuk gurunya. Jadi dari tekanan-tekanan yang lalu akan tervalidasi dengan adanya keyakinan yang terbaru. Begitu Bu Novia. Apakah mungkin ada yang kurang jelas? Saya kira sudah cukup, Bu. Nanti tidak terlalu panjang buat kesempatan yang lainnya. Oke, terima kasih Bu Novia Wiranti. Mungkin teman-teman ada yang ini? Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau berbagi pengalamannya. Oke, Bu Purwindri. Silakan Bu Purwindri. Terima kasih yang diberikan kepada saya. Saya di sini mau menanyakan dari paparan tadi, yaitu tentang dari 5 posisi kontrol tersebut, posisi kamu sebagai apa jika melihat anak yang melanggar peraturan? Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Purwindri. Itu di posisi kontrol ya Bu. Kalau seperti yang saya ini kan ya Bu, yang saya paparkan tadi, posisi kontrol kita sebagai pendidik itu yang terbaik itu di posisi manajer. Jika melihat ada murid itu yang salah, kita posisinya di manajer Ibu yang terbaik ya. Karena apa? Nanti akan terciptanya identitas yang berhasil atau identitas yang positif sehingga tidak membuat anak marah, tidak membuat anak jengkel,
tidak membuat anak memendam rasa amarah itu. Jadi tervalidasi semuanya, Bu. Kita bisa mengetahui apa yang terjadi sampai apa yang disepakati. Begitu, Bu Purwindri. Terima kasih. Apakah kurang jelas, Ibu? Ya, terima kasih. Dah jelas. Terima kasih. Apakah ada yang lainnya yang ingin berbagi atau yang ingin bertanya? Bu Nazilatus Salma. Terima kasih Bu Nova waktunya. Mohon maaf Bu terkait pengalaman Ibu terkait segitiga restitusi tadi, mungkin bisa diulangi sedikit. Bagaimana juga langkah-langkahnya, karena tadi videonya juga nggak ada suaranya gitu, mungkin sedikit diulangi. Terima kasih Nova. Terima kasih. Untuk segitiga restitusi tadi ya Ibu ya. Oke, saya share screen kembali di segitiga restitusi. Di sini nggih Ibu. Di sini. Nah, kita posisinya yang pertama ketika menggunakan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu yaitu jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat yang mendukung. Contohnya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Langkah kedua yaitu ini Bu, memvalidasi tindakan yang salah, yaitu konsep langkah kedua yang harus kita pahami, kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik ataupun buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut itu apa. Begitu Bu. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sudah sukses dilakukan,
maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab. Begitu Ibu ulasan tentang segitiga restitusi. Terima kasih. Kasih Bu Nova. Sama-sama Bu Nazilatus. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi atau mungkin berbagi pengalaman. Silakan. Mungkin di sini pengalamannya pasti sangat banyak sekali ya Bu. Saya sendiri juga banyak sekali tentang segitiga restitusi itu, apalagi hari Senin itu banyak sekali Bu. Mungkin karena anak itu cepet-cepet atau kemarin karena tidak disiapkan untuk kegiatan hari esok, jadi banyak yang waktu upacara itu banyak yang ini lupa tidak memakai seragam yang lengkap, itu banyak sekali. Nah itu kita juga menggunakan segitiga restitusi ini, walaupun kadang masih belum sempurna seperti itu. Silakan Ibu, Bapak, apabila ingin berbagi pengalaman atau menanyakan sesuatu. Bagaimana Ibu, Bapak? Atau mungkin Bu Sofia Wiranti lagi? Cukup? Ampun Ibu, cukup nggih. Cukup ya Ibu, Bapak. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk mengikuti kegiatan hari ini. Kita banyak sekali sharing di sore hari ini, sore menjelang malam ya Bu. Ini sudah isya. Terima kasih sekali. Demikian saya akhiri kegiatan pada sore hari ini. Kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sira, ibu dengar tadi kamu di kelas marah-marah. Kenapa kamu marah-marah? Iya Bu, saya kesal karena tugas saya dicontek Amel. Oh, begitu. Sebenarnya itu wajar. Kalau ibu jadi kamu, ibu pasti juga akan marah. Kamu tahu kan kesepakatan kelas kita kenapa? Tidak Bu, namun saya sangat kesal sekali. Kamu sangat kesal sekali, oke. Karena kamu sangat kesal sekali, apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sangat kesal tersebut? Tidak sesuai Bu. Tidak sesuai. Berarti kamu harus apa? Saya harus lebih sabar lagi dan bertanya serta memberitahu dengan baik. Bagus. Lantas, apakah kamu mau memperbaikinya? Ya, saya mau. Nah, sekarang kamu boleh kembali ke kelas dan memperbaikinya. Kenapa kamu terlihat murung sekali? Iya Bu, karena saya lupa tidak membawa baju yang akan pakai hari yang saya kelas. Kenapa kamu bisa lupa tidak membawa bajunya? Karena saya tadi tergesa-gesa balik ke sekolah semalam di rumah ada. Handi, apakah kamu tahu kita sudah memiliki kesepakatan jika kamu tidak membawa baju olahraga? Apa? Ya, saya ingat jika saya tidak bisa menikmati pasangan olahraga karena ketika olahraga baju harus digunakan supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak. Oke, karena kamu sudah tahu, jadi kamu hari ini tidak bisa mengikuti pelajaran olahraga. Lain kali jangan diulang lagi ya. Oke. Ya, sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Arum. Saya dari TK Siwiaji. Saya adalah rekan Ibu Guru Nova Widyastuti. Saya sangat senang bisa mengenal Ibu Nova karena Ibu Nova adalah ibu guru yang bisa memotivasi anak-anak menjadi anak-anak yang hebat. Saya juga senang karena Ibu Nova begitu baik mengajari teman-teman dan juga mendidik anak-anak, memberi wawasan begitu luas. Ibu Nova sangat disenangi anak-anak karena sikap Ibu Nova begitu baik dan bisa memahami anak-anak. Saya senang bisa mengikuti diseminasi budaya positif dengan Bu Nova karena dapat menambah wawasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nazilatus Salma. Saya dari SDN Pelangkrongan 1, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Saya adalah rekan dari Ibu Nova Widyastuti. Saya sangat bangga mempunyai rekan seperti Ibu Nova karena Ibu Nova sangat aktif membimbing anak-anak didik, memberikan contoh dan menjadi teladan bagi anak-anak. Juga aktif memberi motivasi kepada kami guru-guru serta rekan-rekan di sekolah. Saya berterima kasih sudah diizinkan bergabung mengikuti diseminasi budaya positif bersama Ibu Nova karena menambah wawasan dan menjadi inspirasi dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Teman-teman, nama saya Asam. Saya belajar di sini sama Bu Nova. Sangat senang sekali. Teman-teman, nama saya Aman. Saya senang sekali di sekolah. Saya dipelajari sama Bu Nova. Diajak main sama belajar. Assalamualaikum, nama saya Rukila, saya selaku Kepala Sekolah di TK Siwiaji. Saya berharap dengan adanya CGP, semoga guru saya Nova Widyastuti bisa memotivasi teman-temannya, teman guru maksudnya, menjadi lebih baik lagi.
Thank you.